Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Bagaimana kabarnya semuanya? Kali ini kita akan belajar tentang pergaulan akhlak atau akhlak pergaulan remaja ya, akidah kelas 11. Nah, langsung saja kita mulai ya. Sebelumnya kita baca basmalah bersama-sama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari segala bala, malapetaka dan musibah. Mudah-mudahan kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selalu diberikan kuota yang banyak juga, amin. Diberikan rezeki yang banyak, yang berkah, amin. Pergaulan remaja, akhlak pergaulan remaja ada dua. Yang pertama, terpuji dan tercela. Setelah kita remaja akan bertemu dengan ini, kedua ini. Nah, kalau yang terpuji gimana? Pertama, persaudaraan atau ukhuwah. Yang kedua, mengembangkan wawasan keilmuan. Yang ketiga, menghormati dan menghargai. Yang kedua, pergaulan tercela, perilaku tercela. Yang pertama adalah pergaulan bebas atau free sex, tawuran antar pelajar, mengkonsumsi minuman keras, dan penyalahgunaan narkoba. Nah, langsung saja, yang pertama adalah perilaku terpuji dalam pergaulan remaja. Yang pertama adalah persaudaraan. Oke, sebelumnya kenapa remaja harus belajar cara bergaul? Karena remaja ini sangat labil ya. Usia remaja ini sangat sensitif sekali, sangat rawan untuk disisipi paham-paham. Pertama, paham-paham radikal. Kedua, paham-paham barat atau kekinian yang tidak sesuai dengan konteks atau aturan agama. Yang pertama adalah persaudaraan atau ukhuwah. Nah, sebagai remaja kita harus menjalin persaudaraan. Yang pertama adalah persaudaraan Islamiyah atau ukhuwah Islamiyah. Yang kedua, ukhuwah Basyariah. Yang ketiga, ukhuwah Watoniyah, atau dibalik, ukhuwah Watoniyah dulu kemudian ukhuwah Basyariah atau ukhuwah Insaniyah. Nah, ukhuwah Islamiyah adalah kita bersaudara karena kita sama-sama manusia. Nah, yang ini ya, karena kita sama-sama manusia. Karena kita sama-sama Islam, bersaudara karena sama umat Islam. Yang kedua, ukhuwah Watoniyah adalah kita bersaudara karena kita sesama bangsa dan setanah air gitu. Walaupun berbeda agama, berbeda suku, tapi kita sama-sama sebangsa. Yang ketiga adalah ukhuwah Basyariah atau ukhuwah Insaniyah. Nah, ini adalah puncak tertinggi dari persaudaraan. Kenapa? Karena kita beda agama, beda budaya, beda negara pun kita sama-sama manusia. Nah, itu harus kita pahami ya, kita manusia. Yang kedua, mengembangkan wawasan keilmuan. Jelas remaja harus berkompetensi dengan yang lain, harus mampu bersaing dengan yang lain. Nah, maka dengan itu harus mengembangkan wawasan keilmuan. Nyetong belu teuing lah gitunya, minimal otak kita dilatih untuk terus berpikir sehingga berkembang. Saya menghormati dan menghargai atau tasamu, menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Nah, atau toleransi. Menjadi toleransi itu sikap menerima orang lain walaupun berbeda dengan kita. Nah, itu toleransi. Jadi kita harus bisa menerima untuk menghargai ya, apapun perbedaan yang terjadi. Walaupun misalkan berbeda agama, berbeda suku, berbeda budaya, kita harus mampu menghargai orang lain. Itu karena kita saudara yang tadi. Ya, begitu. Yang kedua, nilai positif perilaku terpuji dalam pergaulan remaja adalah menumbuhkan sikap arif dan bijaksana. Nah, pada hakikatnya sikap ini adalah mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang berlaku baik di masyarakat atau hukum. Jadi kita harus mampu mengembangkan, mampu menjalani kehidupan dengan aturan-aturan. Jangan karena bebas gitu, remaja itu bebas. Tidak harus bijak dalam berbuat, bijak dalam berbicara. Jangan seenaknya. Kita itu manusia, mempunyai aturan hidup. Kalau tidak mau diatur, jadilah hewan.
tidak berakal. Kita sebagai manusia yang berakal harus mau diatur. Bijak dalam bermedia sosial, bijak dalam berbicara, ya, bijak dalam bertingkah, berperilaku. Yang kedua, yang B, menumbuhkan sikap disiplin. Menumbuhkan sikap disiplin diri. Ini hakikatnya juga bahwa kita harus disiplin atau taat pada aturan-aturan yang berlaku, pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang dipegang oleh kita. Jadi tidak keluar dari aturan. C, menumbuhkan sikap mandiri. Sebagai remaja kita harus mandiri. Ya, bukan mandiri sendiri, tapi harus mampu melakukan segala sesuatu sendiri, tidak tergantung kepada orang lain. Atau harus artinya mampu melaksanakan sesuatu dengan sendiri gitu. Ya, jadi terbiasa mandiri, insya Allah akan bisa melakukan apapun. Yang D, menumbuhkan sikap tanggung jawab. Bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Jika melakukan kesalahan, maka harus bertanggung jawab atas apa resiko yang telah dilakukan. Melakukan sesuatu dengan tanggung jawab itu, dengan resiko yang dilakukan, dengan resiko yang didapatkan, itu tanggung jawab. Jadi sebagai remaja harus bertanggung jawab, jangan lempar batu sembunyi tangan, coret-coret kemudian lari gitu kan. Apapun lah kenakalan remaja yang tidak bertanggung jawab, kemudian melarikan diri atau angkat tangan. Yang ketiga, membiasakan perilaku terpuji dalam pergaulan remaja. Yang pertama adalah menutup aurat. Sebagai laki-laki dan perempuan tentu harus menutup aurat. Laki-laki bena surung rukbah, perempuan jamul badani ilal wajhi, kecuali wajah. Kemudian mengajak untuk berbuat kebaikan atau fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, mengajak berbuat kebaikan juga kepada orang lain, tapi hanya sebatas mengajak, ya, tidak memaksa. Nah, jangan salah dipahami, ya. Bukankah dipaksa gitu, jangan. Kita hanya mengingatkan saja, dia ikut atau tidak itu terserah. Saya mengisi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat. Nah, sebagai remaja jangan menggunakan waktu luang untuk leha-leha. Waktu luang gunakan untuk yang bermanfaat, seperti mengembangkan bakat gitunya, menggali potensi dan lain-lain. D, menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. E, bersikap santun dan tidak sombong. Nah, perilaku tercela dalam pergaulan remaja adalah pertama, prisek atau pergaulan bebas. Akibat apa? Akibat karena pacaran berdua-duaan. Ya, hamil duluan teh sudah 3 bulan, akibat pacaran digelap-gelapan tah gitu. Tawuran antar pelajar, nah itu antar pelari antar pelajar. Ini terjadi ya akibat adu gengsi antar sekolah. Ini terjadi di SMA atau di SMK ya. Kalau di MA itu mungkin jarang ya, di pesantren apalagi tawuran antar pesantrennya jarang, atau bahkan tidak ada ya tawuran antar pesantren. Nah, itu bersyukur kalian yang di pondok. Ini terjadi di SMK misalnya ya, gitu, biasanya gitu, karena adu gengsi. Mengonsumsi minuman keras akibat apa? Akibat misalkan diputus cinta atau akibat karena ingin gaya aja gitu. Dia tidak tahu obat hati itu oleh hati lagi ya, obat sakit hati oleh hati lagi, bukan oleh minuman. Minuman keras itu kan alkohol, itu obat luar. Obat luar dipakai untuk obat dalamnya tidak bisa, tidak cocok ya. Apply sehari, besok ingat lagi, setelah sadar ingat lagi, jomblo lagi, tetap aja tidak menjadikan solusi. Minuman keras itu apa sih lah gitu ya. Obat hati, sakit hati, obat stres ya liburan, obat cari banyakin duit. Obat hati ya hati deh gitu. Penyalahgunaan narkoba ya, jadi juga sama itu, karena misalkan ingin gaya-gayaan dan seterusnya. Nilai-nilai negatif perilaku tercela dalam pergaulan remaja adalah bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama. Tentu ya, hilangnya budaya malu ketika dia melakukan itu, dia tidak malu aja, pede aja gitu. Itu kan bahaya ya. Ketika kita tidak malu melakukan kebaikan dan malu melakukan kebaikan, itu salah. Era ke masjid, jadi dia malu ke masjid, tapi dia tidak malu maksiat di pinggir jalan.
kesehatan nih, menimbulkan masalah kesehatan. Banyak sekali masalah-masalah yang terjadi dalam kesehatan ketika kita melakukan hal-hal negatif seperti tadi narkoba, minuman keras, seks dan lain. Menghindarinya adalah yang pertama, meningkatkan kadar iman dan amal soleh. Ini kan kadar iman kita kan diukur oleh kita sendiri, apakah kita beriman atau tidak. Ketika kita melakukan kebaikan, ketika kita melakukan dosa, apakah kita masih punya iman atau tidak. Itu perlu dipertanyakan. Kalau kita tidak pernah merasa dosa dalam melakukan hal-hal yang negatif, maka perlu ditanyakan kadar iman kita. Nah, selama-lamanya iman adalah ketika kita melakukan dosa, kita masih sadar bahwa itu adalah dosa. Jangan sampai kita lebeng gitu kan. Dan tentunya menambah amal soleh. Ya. Memperbanyak amal baik, perbuatan baik apapun itu. Silahkan berbuat baiklah kepada orang lain, kepada orang tua dan seterusnya. B. Meningkatkan kualitas akhlak dan etika bergaul. Manusia adalah makhluk yang tidak bisa hidup menyendiri atau terisolasi sendiri. Artinya kita harus berakhlak, harus memiliki etika kepada orang lain, karena kita butuh orang lain, kita hidup bersosialisasi dengan orang lain, butuh orang lain. Jadi kita harus beretika. Jangan songong. Orang songong itu tidak akan ada temannya. Ya, tapi orang yang baik, santuy itu pasti banyak teman. Kemudian mengatur waktu dengan baik. Jangan kemudian membuang-buang waktunya, mabar, gadang, sampaikan lupa waktu, kan itu sangat berbahaya. Bermain game boleh-boleh saja, tapi jangan sampai melupakan waktu. Sampai kapohdahar dan seterusnya, itu sangat aneh sekali ya. Sebagai generasi milenial, generasi penerus bangsa, itu jika tidak diatur waktunya maka akan habis dan menyesal di hari tua. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan ya. Terima kasih, ini sangat dikebut sekali karena durasi. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.